sudah siang? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, mungkin bisa dipimpin doa. Siapa? Doa silakan. Persiapan berdoa dimulai. tingkat pembangunan dan perkembangan
saja yang dilakukan? Apa? Manfaatnya untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terus untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara sama mengevaluasi kinerja perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Betul. Yang dikatakan tadi sama Arifa tentang manfaat yang didapat dari pendapatan nasional tadi itu sudah benar. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan apa yang didapat dari kemarin pembelajaran kemarin tentang pendapatan nasional. Boleh nambahkan? Sudah ya? Apa yang Saya menambahkan Arifah dari manfaat perhitungan pendapatan nasional. Mungkin manfaat lain dari perhitungan pendapatan nasional adalah membandingkan kinerja ekonomi antar sektor sebagai indikator kualitas hidup suatu negara sama sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. betul? Berarti tadi malam belajar semua ya? Ada belajar apa enggak? Siapa yang belajar tadi malam? Siapa yang enggak? Belajar ada yang enggak Sama juga ya? kawan saya. Ya kalau bisa sebelum pembelajaran dimulai di rumah dipelajari dulu. Mungkin nanti ada pertanyaan apa yang perlu ditanyakan misalnya nggak paham. Nah materi yang akan dipelajari kemarin kan sudah disampaikan Bu Vina setelah pendapatan nasional besok dipelajari tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, sebelum lanjut ke sana lah, ini yang kalian dapat dari dari pelajaran kemarin kan pendapatan nasional itu kan ya kan hasil yang diterima seperti yang dikatakan tadi Arifa, Edito, sama Rama. Nah itu benar semua. Nah itu adalah hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Jadi maka dari itu jika produksi barang dan jasa tidak digunakan bisa saja diartikan tidak akan berfungsi, ya kan? Berarti lainnya ya kan tidak dimanfaatkan. Nah, jika tidak dikonsumsi dan akan menjadi hasil produk barang yang terbuang sehingga tidak termasuk ke dalam pendapatan masyarakat atau yang disebut pendapatan nasional. Jadi apa yang misalnya nggak kamu konsumsi, nggak kamu pakai, berarti tidak bisa disebut dengan pendapatan nasional. Nah, manfaat apa sih yang didapat dari pembelajaran kemarin manfaat mempelajari pendapatan nasional kemarin? Ya kan? Kamu jadi tahu apa? Tadi yang sudah disebutkan Arifa sama Edito. Nah, itu sudah masuk di dalam situ. Ya kan? Jadi kita tahu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian, ya kan? Terus mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor sebagai indikator kualitas suatu negara. Itu sudah benar yang dikatakan tadi Arifa, Edito dan Rama. Nah, sebelum lanjut ke bab yang mau kita bahas hari ini, ya kan, tentang pertumbuhan dan pembangunan. Nah, ini nanti Bu Vina jelaskan tujuan apa sih yang didapat dari apa sebelum nanti kalian mempelajari, ya kan. Terus gambaran tentang apa
Lah, yang kamu kaitkan dengan materi yang kita pelajari tadi berarti termasuk apa? Transportasi berarti apa? Infrastruktur berarti pembangunan ekonomi dalam itu transportasi. Misalkan ya kan. Nah, dan sebelum kita lanjut ke pembelajaran, nah ada pertanyaan ini mungkin sebelumnya ada yang sudah belajar, ya kan? Ada yang sudah baca. Apa yang kamu ketahui tentang pembangunan ekonomi? Terus apa hubungannya infrastruktur dengan pembangunan ekonomi? Terus apa faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan kalian? Pembangunan. Ayo siapa sing iso? Ayo Mar, apa Mar? Pembangunan ekonomi ialah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Ya, betul. Mungkin ada yang lain menambahi apa? Lan. Sama mungkin pendapat saya kayak apa? Siapa mungkin ada sedikit lain atau nambahi atau menurut kalian sendiri singkat kamu ketahui sendiri pembangunan masing-masing apa menurutmu pembangunan apa? Gak harus sesuai yang kamu baca di buku atau di buku bisa dari analisis kamu sendiri ini juga apa sih pembangunan ekonomi kan kamu pembangunan ekonomi biasanya kalau itu buat apa ya kan biasanya kamu kan tahu menurutmu pendapatmu sendiri apa? Menurut pembahasan ekonomi yang kamu ketahui itu apa? Pendapatan dari setiap produk negaranya itu lebih meningkat di atas rata-rata. Ya termasuk dan mungkin ada yang nambahin lagi. Tadi kan sudah dijelaskan sama Arifah. Nah yang kedua ini apa sih hubungannya infrastruktur dengan pembangunan ekonomi? Alan dulu. Yaitu hubungannya sebagai penunjang aktivitas ekonomi agar menjadi lebih efisien. Ya betul, itu termasuk apa? Infrastruktur itu berarti penunjangnya ya kan? Penunjangnya pembangunan ekonomi. Lanjut amal apa ya? Jadi hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi itu salah satu contoh bentuknya yaitu gedung perkantoran, pertokoan, jalan raya, jalan tol, bandara dan sebagainya. Sementara contoh pembangunan berupa non fisiknya yaitu adalah teknologi listrik dan sebagainya. Nah itu contohnya sederhana yang kamu ketahui nih. Namanya kalau perlu pembangunan otomatis kan berhubungan kayak pembangunan dengan apa ya kayak jalan tol, fasilitas umum, transportasi umum, ya kan? Yang untuk fasilitasnya untuk kebutuhan maksud apa? Masyarakat, ya kan? Terus faktor apa saja? Saya tahu apa? Faktor apa ini? Dari sumber daya alam, modal, Terus? tenaga kerja atau sumber daya manusia, teknologi dan aspek kehidupan. Ya betul. Zikri. Yang tapi ya tetap semangat. Ya benar. Berarti sebelum Bu Mina nanti terangkan sedikit ya. Untuk pembelajaran kali ini Bu Mina menggunakan model PBL, maksudnya proyek bersama ini. Jadi nanti Bu Mina memberikan LKPD ke kalian untuk dibentuk kelompok ya. Terus nanti menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan Bu Mina di LKPD ini. Nah, nanti kalian kelompok dan nanti kalau sudah selesai nanti bisa maju gantian untuk presentasi. Ya. Nah, sebelum itu biar kalian nanti tidak bingung, Vina nanti mungkin sedikit memberikan bukan materinya, materi tentang sedikitlah tentang pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi nilai apa untuk KKM di ekonomi pelajaran Vina ini 75. Jadi harus mencapai minimal 75. Kalau enggak kurang dari 75 berarti ya lebih. Ya kan jadi kalian nanti pas di kelompok harus aktif ya bekerja sama, mengerjakan bareng ya
biar kalian nanti agak sedikit tercerahkan. Ini tentang pertumbuhan ekonomi. Empat ada. Nah ini pengertiannya di sini pembangunan ekonomi tadi sudah pinter-pinter, ya kan? Ya. Tadi sudah iso nyebut sebelum Bu Vina terangkan berarti sudah paham. Kita baca Bu. Ini cuma sebagian aja. Ya, ini pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan. Jadi apa pertumbuhan pertumbuhan ekonomi juga melihat juga tingkat pertumbuhan penduduknya. Nah ini ada menurut para ahli Hegel P. Odaro. Ini ada. Nah ini apa? Kalau dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer dan lembaga rasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Itu kalau menurut P. Odaro. Ini kamu lihat gambar ini apa yang ada di benak kalian? Kan Jakarta ini juga Jakarta. Ini yang dulu, ini yang sekarang. Ya berarti dilihat kan? Sudah ada pembangunan ya kan? Dulu masih mungkin agak sekarang mungkin lebih Ramai. Ini ada menurut Profesor Dennis Wood adalah 3 nilai inti pembangunan yang membuat hidup lebih baik dari kehidupan, dan ini kebebasan dari perbudakan. Kalau menurut ini suatu pembangunan secara Profesor Joseph, suatu pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Jadi kalau pendapatan per kapita meningkat, otomatis pengangguran berkurang, kesenjangan antar kaya dan miskin mengecil. Nah ini ada faktor-faktornya yang membuat pembangunan ekonomi. Ada tanah kekayaan alam, kualitas penduduk, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah indikatornya tadi juga sudah ya, indikator tadi sudah ada yang menyebutkan sudah. Siapa tadi itu? Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, indikator moneter, indikator non moneter, indikator campuran. Kalau indikator moneter di sini pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi. Kalau non moneter berarti apa ini? Sosial, ya. Antara indikator sosial dan indeks kualitas hidup. Kalau campuran ini mencakup indikator Susenas inti dan indeks pembangunan manusia. Makanya Susenas itu kayak survei. Jadi survei mensurvei bahwa kesejahteraan masyarakat sampai. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Masalah-masalah pembangunan ekonomi di tengah berkembang ketergantungan sektor pertanian perikanan rendahnya tingkat produktivitas. Terus apalagi ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional pasar dan informasi tidak sempurna, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat kehidupan, tingginya pertambahan penduduk. Nah ini ada tadi misi visi
Barca baru 3. Amar, Rama, Diva, Dikri. Terus yang keempat. Itu. Ayo Aini. Amar. Diva. Terus kan Aini, Diva. Saya. Amar. Dikri. Sama. Udah, Bu. Itu belum. Udah semua. Belum. Itu sudah. Itu nih Aini. Ya, berarti ada yang Ayo, ada Aini. 3 karena ada yang tidak masuk. Silakan. Langsung hadap sini Bara. Langsung dua. Dua kita sana. Ada di sini tuh. Ayo, langsung bentuk yang dua. Ayo. Boleh, di siang hari panas. Boleh Oh iya. Ini waktunya masih. Ini LKPD yang diberikan di sini. Nanti kalian tulis nama anggotanya, kalian baca, ya kan? Nah, ini ada tujuan kegiatan apa yang kalian kerjakan. Nanti bisa. Nah, itu nanti bisa kamu. Ini nanti boleh kalian kerjakan cari dari sumber buku atau internet apa di Google boleh. Boleh silakan. Ayo kerjakan. Kita bisa kalian kerjakan lewat apa sumber buku atau Google. Silakan. Bu Vina beri waktu 15 menit. Coba berapa? 15 menit. Ya. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Ayo kelompok 1. Ini kelompok 1 mana tadi kelompok 1? Lanjut kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 Damira atau kelompok 4 ya? Ini Pak. Kelompok 4. Nah, ini dikerjakan nanti di presentasikan ke depan. Kalau ada kendala bisa ditanyakan. Ayo dikerjakan kelompok saya sini. Ayo boleh minum. Minum boleh. Bisa
Siram. Kelas nomor 3 sudah. Oke, Sarah, Bu Novina. Kita Panganang omah motor, bisa foto biar gak panganang mah besar. Nyusul siap. Apa sih? Udah ya. Ayo tak terni. Kayak aku Tak terni. Sudah Aku siap. udah. An, terni kok. An. Dengerin. Ini Bu Fina. Ya. Ini Juni. Nanti Siap. kelompok siapa yang masuk dari kelompok 1 2 sampai 3 yang terpilih langsung maju. Ya. Yang maju nanti presentasi. Dan kelompok lain menerima ya dan bisa menanya apa tanya yang mungkin belum paham dengan apa yang dipresentasikan teman kalian. Ya, terus bisa juga membantu menjawab. Misalkan ada pertanyaan dari teman lain, mungkin kelompoknya kurang bisa menjawab, bisa dibantu untuk menjawab. Ya, 1 2 3. Empat jadi sih. An. Ya, kelompok siapa? Satu. Yeay, kelompok 1. Ya, silakan dari kelompok 1. Kelompok Siji. Lanjutkan. Kelompok yang lain silakan menyimak presentasi kelompok 1. Nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan kakinya di Masih gelap kaki. Ayo disimak teman yang mau presentasi. Ya, nanti ditanyakan apa yang kamu tanyakan. Mungkin ada yang menambahkan. Ayo duduk Batik. Mana? Jadi silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Lama ya. carilah informasi tentang kondisi ekonomi suatu negara termasuk ke dalam pertumbuhan ekonomi manakah negara tersebut berdasarkan salah satu teori pertumbuhan ekonomi, berikan penjelasannya. Permasalahannya yaitu Singapura mendirikan Monetary Authority of Singapore tahun 1971. Masih yang bertugas mengawasi perkembangan sektor keuangan Singapura dan mengelola kebijakan moneter yang tepat. Pengendalian moneter sebelum ditargetkan pengurangan pada deposito tahun 1975, pertumbuhan bank dan membatasi ketersediaan aset asing di bank domestik. Pemerintah memiliki pengaruh secara langsung terhadap suku bunga domestik yang ditetapkan oleh asosiasi bank di Singapura dengan berkonsultasi bersama Mas. Pelapor kredit dan giro wajib minimum adalah 2 ukuran utama yang digunakan untuk mengatur peredaran jumlah uang. Langkah belum berhasil membalikan pertumbuhan uang cepat dan membatasi inflasi sepanjang 1970-an. Pemerintah menemukan mereka konsisten dengan tujuan ekonomi jangka panjang atas liberalisasi dalam sektor keuangan untuk mengembangkan usaha keuangan yang canggih, modern dengan perantaraan keuangan baru, jasa dan instrumen tersebut. Dengan demikian telah diputuskan untuk mengganti mekanisme tradisional dengan instrumen berbasis pasar terbuka untuk mengendalikan yang efektif. Kasus di atas menggunakan teori pertumbuhan ekonomi menurut teori Hall-Basel. Pada teori Hall-Basel memiliki pendapat tentang mulai tahapan perkembangan ekonomi yang berlangsung pada suatu masyarakat. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Hall-Basel yaitu produksi dalam pertumbuhan sendiri, rumah tangga yang bertumbuh, dua perekonomian termasuk ke dalam bentuk perluasan penjualan produk pada pasar rumah tangga kota, dan ketiga perekonomian nasional memiliki peran perdagangan yang semakin diperlukan rumah tangga negara. Yang terakhir, kegiatan dagang yang telah luas melintasi batas suatu negara rumah tangga dunia. Untuk pertanyaan selanjutnya, perhatikan konsep tahapan
masih berada pada tahap awal, yaitu tahap pertanian agraris. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduknya masih bekerja di sektor pertanian. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sekitar sektor pertanian. Indonesia memiliki banyak sumber dana alam, baik darat maupun perairan. Untuk selanjutnya, baca dan amatilah indikator keberhasilan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tuliskan pendapatmu. Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditentukan oleh faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Indikator yang pertama, indikator ekonomi. Ada 3 aspek dalam indikator ekonomi, yaitu 1. Laju pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan kaum tradisional, laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pertama dalam menilai hasil suatu pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah suatu keharusan. Gross National Product atau GNP atau pendapatan nasional per kapita. Pendapatan nasional per kapita bisa dihitung dengan cara mengambil pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Perhitungan pendapatan nasional per kapita biasanya dilakukan setiap tahun satu tahun sekali. Hingga saat ini, pendapatan nasional per kapita masih digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan nasional per kapita suatu masyarakat, maka akan semakin sejahtera masyarakat. Masyarakat sejahtera merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Gross Domestic Product atau GDP per kapita dengan purchasing power parity. Salah satu kelemahan yang ada pada sistem perhitungan PDB selama ini adalah ketidakmampuannya mengakomodasikan indikator-indikator ekonomi atau faktor lingkungan sebagai aspek penting bagi tingkat kesejahteraan. Selanjutnya, indikator ekonomi atau indikator sosial yang dipengaruhi oleh 2 aspek. Yang pertama, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan 3 aspek, yaitu usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup. Yang kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca dan rata-rata tingkat sekolah. Yang ketiga, penghasilan yang diukur dengan pendapatan real yang telah disesuaikan. Untuk selanjutnya, Physical Quality Life Index, yaitu indeks mutu hidup adalah indeks gabungan dari 3 indikator utama, yaitu angka harapan hidup pada usia tahun 1 tahun, angka kematian, tingkat hidup. Sekian itu saja dari kelompok kami. Sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan? Ayo, mungkin ada pertanyaan dari kelompok mana? Silakan. Enggak. Ayo ditanyakan. Ayo, siapa yang mau bertanya di hasil presentasi kelompok 1? Ya ada tak? Mungkin sudah cukup jelas. Ya, mungkin ada sanggahan dari pekerjaannya kelompok 1 apa, permasalahan dari negara mana, terus faktornya apa, mungkin apa, penyebabnya apa itu sebenarnya, no? Ya, silakan Rama. Bagaimana penanggulangan dari permasalahan Indonesia yang termasuk dari kasus banyaknya orang yang dijauh tadi Garis ini pertanyaannya ya apa? yang tadi penanggulangannya gimana? Mungkin kalau bukan huruf itu karena bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dan setahu saya kan untuk di Indonesia ini sudah ada komunitas namanya Indonesia Belajar. Dan juga kan pasti dari Mas Menteri kan ada katanya pemetaan guru-guru. Nah itu mungkin bisa menanggulangi untuk tingkat huruf yang di Indonesia. Jadi bisa menambah pengetahuan atau sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Terima kasih sahabatnya sangat bagus. Saya mau bertanya lagi. Mungkin yang lain ada menambahkan jawaban dari Arifah tadi. Yang ada yang lebih kurang puas. Ayo, sudah. Apakah tidak ada yang bertanya lagi teman-teman? Karena mungkin siang, lapar, haus.
kelompok 1 sampai 4 ini pasti ada salah satunya nanti yang bahas mungkin Indonesia. Sudah? Ada pertanyaan lagi Kak? Teman-teman, Ada? Cukup? Berarti kita beri tepuk tangan ya, silakan. akhiri. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf dan kelompok kami mewakili kelompok 1 mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 1. Keren. Ya mungkin malam ya, ekonomi ditaruh di jam-jam siang. Wis itu Ren. Lapar, ngantuk, haus. Sekarang kelompok selanjutnya. Tak restart ya wes. Sekarang kelompok berapa lagi? 2. Kita undi ya. 2 siap bikin. Iya. Kelompok 3. Siapa kelompok 3 tadi? Kelompok Endito, Rama, Damira, Zikri. Wes, ayo depan. Ayo maju. Agak ke sini biar bisa. Semangat, masuk siang-siang, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban kami di lembaran dan hasil jawaban yang sudah diberikan oleh Bu Vina. Mungkin pertanyaan pertama yaitu Darilah informasi tentang kondisi ekonomi suatu negara termasuk ke dalam pertumbuhan ekonomi manakah negara tersebut berdasarkan salah satu teori pertumbuhan ekonomi, berikan penjelasannya. Oke, mungkin penjelasan atau jawaban nomor 1 yang A akan dijawab atau dijelaskan oleh Rama. Silakan. Oke, untuk pertama yaitu permasalahannya ekonomi Korea Selatan tumbuh dengan 2,9% pada kuartal pada yang kedua tahun 2022 secara tahunan. Capaian itu lebih tinggi dari proyeksi sejumlah ekonomi sebesar 2,5%, namun lebih lambat ketimbang kuartal yang pertama pada tahun 2022 sebesar 3%. Korea Selatan mengimplementasikan sistem pasar liberal atau terbuka. Sistem ini membuat Korea Selatan banyak berbisnis dengan negara-negara lain, terutama di bidang ekspor. Oke, ini tadi penjelasan dari Rama, yaitu jawaban nomor 1A. Mungkin langsung lanjut ke jawaban ke yang 1B, yaitu diskusikan dengan teman satu kelompok, perhatikan konsep tahapan ekonomi dan kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini pada tahun pembangunan ekonomi manakah Indonesia berada. Dan ini akan kami berikan alasan kami yang akan disampaikan oleh Zidri. Pembangunan ekonomi di Indonesia sekarang berada pada tahap tanggal landas. Indonesia berada pada tahap tinggal landas karena ditandai dengan adanya perkembangan pertumbuhan sekitar industri dan munculnya pasar-pasar baru. Terus poin yang ketiga, yang C, baca dan amatilah indikator keberhasilan pembangunan di Indonesia berdasarkan hal tersebut, tuliskan pendapat kamu. Oke, mungkin di sini kami akan menjelaskan pendapat kami. Mungkin di sini indikator keberhasilan pembangunan di Indonesia kami ada 3, yaitu yang pertama pendapatan per kapita, struktur ekonomi, dan angka tabungan. Untuk yang pendapatan per kapita, alasan kami atau pendapat kami tentang ini adalah karena pendapatan per kapita yang semakin naik disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang baik pula. Artinya kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Bila dikaitkan dengan urbanisasi, perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Dengan begitu, pendapatan perusahaan akan naik dan berimbas
Jika karyawan atau pekerja menaikkan kualitas kerjanya, maka akan menaikkan pula permintaan sehingga pendapatan per kapita juga akan naik. Lalu yang selanjutnya yaitu struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi berhubungan dengan struktur ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pendapat kami adalah karena dengan berkembangnya pembangunan ekonomi, maka struktur ekonomi atau yang berarti usaha pola perubahan menuju peningkatan juga ikut berkembang. Contohnya di sini yaitu bertumbuhnya ekonomi mengakibatkan sektor pertanian digantikan dengan sektor industri, maka struktur ekonomi akan berubah seiring bertumbuhnya ekonomi. Lalu yang keempat, angka tabungan akan dijelaskan oleh Kamila. Tabungan adalah modal dalam sebuah perekonomian. Dengan begitu semakin banyak angka tabungan yang dimiliki dalam perubahan struktur ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian semakin berkembang. 5. Indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu angka rata-rata harapan hidup, angka kematian bayi, dan angka Manex Mutu. Indeks kualitas hidup menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Alasannya semakin baik indeks kualitas hidup, maka semakin bagus pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Oke, mungkin itu tadi jawaban kita dari 3 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bu Vina. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dari Bapak saya. Ya. Oke, untuk kelompok Arika. Jadi kalau nggak salah, menurut kelompok 3 yang B kan tahu bangunan Bisa ekonomi, tahu bangunan ekonomi Indonesia itu kan 3 landas. Nah, jadi kesimpulannya itu Indonesia itu sudah bisa disebut negara maju atau masih disebut negara berkembang? Oke, mungkin saya jawab ya. Indonesia masih dikategorikan dalam negara berkembang karena mungkin sudah bukan rahasia lagi kalau Indonesia itu masih tertinggal jauh sama negara-negara lain kan, negara Eropa khususnya negara Amerika, Rusia dan lain-lain itu Indonesia masih tertinggal dalam segi teknologi, sosial maupun budaya seperti itu. Gimana Pak? Sudah menjawab. Yang lain mungkin bisa ada yang mau menambahkan atau tanya? Sudah? Sudah, kalau gitu sudah lanjut ke kelompok yang lain. Jangan dulu. Terima kasih, itu tadi presentasi dari kami kelompok 3. Bila ada kurangnya mohon maaf, bila ada lebihnya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes langsung saja. Ajib. Alhamdulillah sampai kita sudah presentasi semua ya. Berapa detik ya kan Pak? Ya kan sudah. Alhamdulillah hari ini kelompok 1 sampai 4 sudah presentasi. Dari kesimpulan yang tadi yang sudah dipresentasikan teman-teman kalian tadi. Nah, ayo silakan siapa yang bisa menyimpulkan apa yang didapat dari presentasi tadi. Ayo, setiap dengerin. Ayo, kesimpulan dari teman-teman kalian presentasi tadi. Ayo, satu kelompok satu apa kesimpulannya dari kelompok 2. Apa yang kamu dapat dari apa namanya tentang yang kamu dapat dari pembelajaran kali ini rangkumannya? Saya Ya, kalau menurut Bapak? kita dapat mengerti bahwa di negara-negara itu pasti ada masalah, bukan hanya negara Indonesia saja. Betul. Terus yang apa lagi? Kita dapat mengerti teori-teori pertumbuhan ekonomi. Betul. Apa lagi? Udah, Bu. Yang lain? Apa kesimpulan yang kamu dapat dari temanmu yang sudah kamu presentasikan barusan? Dari materi yang barusan kita pelajari tentang pembangunan ekonomi kelompok 4.
kita tahu bahwa memang Indonesia ini masih banyak yang harus dibenahkan seperti itu. Jadi Indonesia mungkin harapan kita dengan kita belajar seperti ini mungkin kelak kalau kita bukan mungkin jadi menteri atau seperti apa kayak gitu. Amin. Kita bisa belajar dan membuat Indonesia lebih maju lagi. Ya, tepuk tangan untuk berarti kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yang kita dapat dan apa yang sudah dipresentasikan teman-teman kalian tadi berarti mengetahui apa sih pembangunan ekonomi itu tadi, ya kan? Suatu apa proses kenaikan pendapatan total, pendapatan per kapita makin adanya pertambahan penduduk. Dari indikator pembangunan ekonomi kita tahu apa peningkatan pendapatan nasional, peningkatan produk nasional, ya kan? Terus kesempatan kerja, surplus neraca pembayaran luar negeri, yaitu. Terus apa lagi tahapan pembangunan ekonomi itu ada apa tadi? Pertanian agraris, manufaktur, industri, tahap ketiga bidang jasa. Ya wis tadi yang disimpulkan dari teman-teman kalian semua itu sudah sangat bagus, ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat, ya. Amin. Untuk sekarang Bu Vina mau apa? Refleksi, ya. Bu Vina mau memberikan ini kalian tulis dari pembelajaran hari ini. Manfaat, pertanyaannya manfaat pembelajaran apa yang kalian dapat hari ini. Terus kekurangan dalam pembelajaran ini apa untuk mungkin Bu Vina, ya kan? Terus upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pembelajaran hari ini itu apa? Silakan bisa ditulis nanti ditempel di papan di depan kamu. Silakan kasih saran dan kritik. Manfaatnya kan manfaat pembelajaran hari ini apa? Terus kekurangan dalam pembelajaran hari ini apa? Apa Lur? Nulis manfaatnya, terus Upaya dilakukan pembelajaran untuk hari ini mengatasi menurut kekurangan dalam pembelajaran ini apa? ya benar. Kritik itu benar. Saya mau tulis semua terserah bebas saran kritik dari pembelajaran hari ini apa, refleksi dari pembelajaran manfaat dari pembelajaran hari ini apa, kekurangannya apa, terus upaya yang dilakukan untuk mengatasi. Terserah tulis. Tulis. Habis itu segera tempel di papan. Tulis nama, tempel sesuai namanya. Masing-masing ada di papan sini. Tempel. Ayo sudah maju, sudah tempel ke depan. Ayo sudah tempel ke depan sesuai namanya masing-masing. Bebas kok, nggak usah takut. Apa manfaatmu dari hari ini kamu pelajari? Terus kekurangannya apa? Mungkin masuk ke sana dari kamu ke Bu Vina juga. Dari Bu Vina harus apa? Misalnya kurang apa? Atau apa kekurangannya? Terus upaya untuk memperbaiki ini apa? Tulis dan silakan ditempel di depan. Kekurangannya Karena mungkin dia bisa kan, karena jamin siang hari, ya kan, wis lapar, haus, ngantuk kan dia bisa, ya kan memang repot memang kalau pembelajaran di siang hari itu ya wis. Kekurangan, kan kalau di depan sesuai nama, ya tulis lagi. kekurangannya Kak. Iya. Ayo tempel sana, buat siapa? Sudah Pak, tempel langsung ke depan. Sesuai namanya, tempel sesuai namanya. Tempel sendiri di depan sesuai tempat namanya. Sekalian. Cukup. Ya Bapak. Sampai tidak ada kurangnya kita kasih.
Belum duduk. Sudah, tempel di Aku. sesuai namanya masing-masing. Tempel ya. Ayo, tempel. Sik. Namamu mana? Ya. Bisa nggak bisa nempel bu? Bisa. Bisa. Sudah. Kuali awakmu. Apa tempel aja lah. Sudah. Oh iya yang enggak mak ini zikri Sinkron. ya. Mana namamu zikri? Ya, wes. Coba kelihatan nama yang zikri ya. Ya sudah semua ya. Waduh, banyak ini saran masukan buat Bu Vina. Terima kasih banyak untuk masukan, saran dan kritiknya yang kalian berikan untuk masukan Bu Vina nanti biar mengajarnya lebih baik lagi. Mungkin masih ada kekurangan di sana sini banyak. Ya maklum juga kalau pelajaran ekonomi itu di apa namanya di jam-jam terakhir siang yang sudah lapar, haus dan juga ngantuk. Ayo duduk. Duduk yang benar. Ayo duduk di depannya masing-masing.